Tuhan. Ya, tiba saatnya kita akan memulai ibadah online kita, dan kita akan bersatu hati berdoa. Dan dengan kasih Kristus, Ibu Ruth Kusoy akan membuka di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu pagi hari ini karena kami bersyukur Engkau telah pelihara sampai saat ini. Oleh sebab itu kami minta kepadamu Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami. Urapan-Mu ada di dalam hidup kami, sehingga apa yang kami persembahkan naik di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat lagi kemurahan dan kebaikan-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa di surga. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari permulaan sampai akhir, Tuhan memberkati dan mengurangi kami. Dalam nama Yesus kami akan mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Jalan bersama Yesus. kasih kekuatan berkat anugerahnya, perlindungannya, serta penyertaannya nyata di dalam setiap pribadi lepas pribadi kita.
kasih Tuhan. Jangan untuk korbanmu, cemerlang pandang yang mas murni. Tuhan ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduslah indah tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Haleluya. Tuhan, tentukan hati ini jadi berjalan untuk korbanmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduslah indah tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Terima kasih. Dengan kasih Kristus, Ibu Jen akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Haleluya. kami mengucap syukur banyak terima kasih kepada-Mu Tuhan. Terima kasih.
terbaik dalam kehidupan kami. Sampai detik saat ini Tuhan, kami bisa memuji Engkau, kami bisa menyembah Engkau Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu yang besar yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, kami sangat butuh firman-Mu di dalam hidup kami. Kami sangat rindu mendengar akan suara-Mu melalui hamba-Mu Tuhan pada pagi ini Tuhan. Engkau urapi kami semua Tuhan yang mendengar Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang mendengarnya dari rumah ke rumah Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, biar firman-Mu berbicara di dalam hati kami. Tuhan Yesus Bapa di sorga, urapi hamba-Mu Tuhan yang Engkau akan percayakan pada pagi ini untuk memberitakan firman-Mu Tuhan, sehingga dia boleh Tuhan menyatakan akan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kami yang mendengar. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menuntun hidup kami. Firman-Mu akan memberikan kami kekuatan serta iman percaya kami kepadamu. Dan pada pagi ini Tuhan, kami siap untuk dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, salam jumpa dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita bisa beribadah dan mencari Tuhan. Saya percaya kebaikan Tuhan itu tetap tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara kalau masih tetap kuat bersama dengan Tuhan, tetap ada bersama dengan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan yang tidak pernah berhenti untuk memberi kekuatan bahkan pertolongan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema jalan bersama dengan Yesus. Dan saya percaya kalau hidup saudara dan saya berjalan bersama dengan Yesus, maka ada satu pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang kita akan alami bersama dengan Dia. Bahkan kita bisa merasakan sebuah pengalaman yang indah, pengalaman yang luar biasa. Dan orang Kristen tidak boleh kehilangan pengalaman bersama dengan Tuhan seumur hidup. Karena Tuhan hadir di atas alam semesta ini untuk menjadi sahabat, untuk menjadi pribadi yang selalu setia menemani perjalanan hidup ini. Mari kita terus berjalan bersama dengan Yesus. Sekalipun ada masalah, ada tantangan, ada cobaan mungkin yang kita alami dalam hidup ini, tetap kita berjalan bersama dengan Yesus. Kita akan dasari firman Tuhan ini di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-39. Kita mulai sampai ayat yang 41. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Jalan bersama dengan Yesus adalah sebuah kesempatan yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Hidup itu sebuah pilihan, hidup itu sebuah kesempatan, hidup itu sebuah perjalanan. Dan kita berjalan bukan dengan berdasarkan kekuatan kita. Dan Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan hadir berjalan bersama dengan anak-anaknya, berjalan dengan orang yang sungguh-sungguh percaya dengan Dia. Nah, untuk itu dalam perjalanan hidup ini, momen ini kita nggak boleh lewatkan, karena dalam perjalanan ini bersama dengan Tuhan kita dapat belajar banyak hal. Belajar tentang kesetiaannya, kita bisa belajar tentang kebaikannya, kita belajar tentang kuasanya yang tidak terbatas. Kita dapat belajar pengetahuan-pengetahuan yang baru bersama dengan Tuhan kalau kita mau berjalan dengan Yesus. Makanya dalam hidup ini kita harus mengambil sikap posisi yang benar ketika kita berjalan dengan Yesus, sehingga kita tidak ketinggalan
ketinggalan kesempatan yang luar biasa. Tuhan hadir bersama dengan umatnya. Tuhan hadir bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Dan momen ini jangan dilewatkan. Kita nikmati Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Sekalipun mungkin ada badai, ada tantangan, Dia tetap setia menemani Bapak Ibu Saudara untuk membagikan satu prinsip-prinsip hidup yang baik untuk kita menjadi manusia yang kuat menghadapi cobaan dalam dunia ini. Nah, jalan bersama dengan Yesus itu bukan tanpa masalah. Jalan dengan Yesus tetap ada masalah. Di luar Yesus ada masalah, di dalam Yesus juga ada masalah. Tapi perbedaannya, kadang kalau kita di luar Yesus ada masalah, kita tidak bisa selesaikan masalah. Tapi kalau kita berjalan dengan Yesus, maka masalah apapun yang kita hadapi, pasti Tuhan Yesus sanggup menolong kita untuk menyelesaikan masalah itu. Sehingga kita bisa melihat ada solusi terbaik, ada jawaban terbaik dari Tuhan yang selalu bersama dengan anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Jalan dengan Yesus ada masalah, bukan tanpa masalah. Tapi yang pasti di setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti menyelesaikan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, tenanglah bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun ada cobaan, ada tantangan yang besar, memang ada masalah yang besar bersama dengan Yesus. Dan saya percaya masalah besar yang mungkin kita tidak bisa atasi, Yesus sanggup mengatasinya. Dan Yesus adalah jawaban dari masalah tersebut. Jalan dengan Yesus ada masalah. Jalan dengan Yesus juga kalau kita baca di dalam ayat ini atau perikop ini, pasti ada mujizat. Sudah lihat pertolongan Tuhan di tengah persoalan yang dihadapi oleh murid-murid ketika mereka berjalan menyeberang Danau Galilea. Di sana ada masalah yang besar, tetapi ada mujizat juga yang luar biasa. Jalan dengan Yesus ada pertolongan, ada mujizat yang luar biasa. Saudara, Tuhan Yesus kalau menolong bukan pertolongan yang biasa, tapi pertolongannya adalah pertolongan yang sifatnya yang spektakuler, sifatnya ilahi, dan sifatnya mujizat. Saya banyak melihat di dalam Alkitab bahwa Yesus menolong selalu dengan kekuatan yang luar biasa, dan ada mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan pertolongan Yesus tidak pernah biasa, semuanya luar biasa. Itu membuktikan jalan dengan Yesus meskipun ada masalah, jalan dengan Yesus ada mujizat yang luar biasa. Makanya dalam hidup ini kita harus tenang hadapi tantangan, kita harus tabah hadapi tantangan, dan terus berjalan dengan Yesus. Bagaikan tokoh-tokoh Alkitab yang berjalan bersama Yesus. Abraham berjalan dengan Yesus. Ada tantangan, ada masalah yang luar biasa, tapi mereka bisa melewati perjalanan itu. Dan ada pertolongan Tuhan yang hebat di sana. Ada mujizat yang luar biasa di sana. Dan kita lihat juga Nuh berjalan dengan Allah atau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ada masalah di sana. Tetapi kita melihat juga di sana ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ada mujizat Allah yang besar. Artinya Tuhan itu tidak membiarkan kita berjalan sendiri, atau hanya menjadi penonton ketika kita menjalani hidup ini dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Dan saya melihat begitu luar biasa Tuhan menyertai tokoh-tokoh Alkitab. Ada Abraham, ada Nuh, ada Yusuf, ada Daud, ada Daniel. Semua mereka kompleks dengan masalah, penuh dengan masalah. Tetapi saya melihat ada pertolongan Tuhan di balik masalah itu, dan pertolongannya itu adalah pertolongan yang disertai dengan kekuatan mujizat yang luar biasa. Jalan dengan Yesus ada masalah, jalan dengan Yesus ada mujizat, jalan dengan Yesus kita pasti sampai pada tujuan. Saudara lihat, sepertinya dalam ayat ini kalau kita baca dalam perikop ini, mereka tidak akan sampai pada tujuan. Dan kalau Tuhan Yesus yang memimpin perjalanan itu dan kita bersama dengan Dia, walaupun ada masalah kita pasti sampai pada tujuan. Dan kita semua terlahir dalam dunia ini dalam tujuan-tujuan yang Allah sudah agendakan. Allah sudah takar sedemikian rupa kita dalam tujuan itu, sehingga kita bisa jalani perjalanan ini dalam tujuan yang luar biasa bersama dengan Dia. Dan saya percaya, orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, dia pasti sampai pada tujuan-tujuan yang luar biasa. Tuhan memberi kita kesempatan waktu hidup di muka bumi ini. Ada yang 70 tahun, 80 tahun. Semuanya bukan tanpa tujuan. Semuanya ada tujuan. Tetapi yang pasti bagaimana mencapai tujuan itu, yaitu dengan berjalan bersama dengan Yesus. Kalau Yesus yang memimpin perjalanan hidup kita, saya yakin bukan cuma ada mujizat, tapi kita sampai pada tujuan. Seperti para murid-murid.
yang bersama dengan Yesus. Mereka menjalani dan ada perjalanan yang digoncangkan oleh gelombang angin ribut yang datang, dan perahu mereka sepertinya mau ditenggelamkan. Sepertinya mereka sudah akan binasa pada saat itu. Tetapi kita melihat ada pertolongan Tuhan secara mujizat, dan bukan cuma sampai di situ, tapi mereka sampai pada tujuan, dan tujuannya itu adalah tujuan ilahi yang luar biasa. Ternyata di balik tujuan itu, kalau kita baca dalam kisah selanjutnya, Yesus pergi berkunjung kepada seorang yang sakit jiwa, yang diganggu oleh roh jahat, dan Yesus melepaskan roh jahat dari orang itu, dari roh jahat, sehingga orang itu mengalami kelepasan. Itu tujuan, dan saya yakin kita dalam hidup ini, perjalanan yang kita jalani hari demi hari, kalau bersama dengan Yesus, kita pasti pada tujuan. Tujuan itu ada macam-macam. Ada tujuan yang jangka panjang, ada tujuan jangka pendek, dan ada tujuan-tujuan iblis yang datang mungkin menggoda hidup saudara dan saya. Tetapi saya percaya kalau kita bersama dengan Yesus, tujuan kita pasti. Kita bisa sampai ke seberang. Kita bisa sampai pada tujuan ilahi yang luar biasa. Dan Allah sudah memimpin hidup saudara dan saya. Saya percaya kita akan sampai pada tujuan. Jalan dengan Yesus ada masalah. Jalan dengan Yesus ada mujizat. Jalan dengan Yesus kita pasti sampai pada tujuan. Nah, saya ingin bagikan tip yang sederhana. Bagaimana sih supaya kita bisa berjalan dengan Yesus? Ya. Bagaimana supaya kita bisa berjalan dengan Yesus? Itu yang paling utama dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bahwa bagaimana supaya kita bisa berjalan dengan Yesus. Dan apa rahasianya? Yang pertama, jadilah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Jadilah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita baca ayat 40 dengan jelas. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ya, kalau kita mencari teman perjalanan, saya percaya kita cari teman yang bisa menyenangkan. Ya, setiap kita secara logika ya, kalau kita mau berjalan dengan siapa saja, kita butuh teman yang menyenangkan. Tuhan Yesus pun demikian. Ketika berjalan bersama dengan Dia ingin jadi pribadi yang menyenangkan, dan dia juga ingin kita menjadi pribadi yang menyenangkan hatinya. Sehingga perjalanan itu dalam kesempatan yang luar biasa, kita menerima momen yang luar biasa bersama dengan Dia. Nah, saya percaya hal yang paling menyenangkan Tuhan cuma dua. Yang pertama, percaya sungguh kepada Dia. Yang kedua, taati Dia. Itu sebuah perjalanan yang menyenangkan bagi Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya. Kalau kita lihat Yesus di sini seperti emosi, seperti marah, menegur murid-muridnya dengan keras. Artinya Dia nggak senang. Dia nggak menyenangkan perjalanan ini. Karena murid-murid itu ragu, nggak percaya kepada pribadinya. Nah, sama dengan saudara dan saya. Kalau kita mau jalan dengan Yesus, jadilah pribadi yang menyenangkan hatinya. Tetap percaya kepada Dia, percayakan kuasanya, dan tetap mentaati firman-Nya. Saya percaya itu satu momen yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau saudara ingin jalan bersama dengan Yesus, jadilah pribadi yang menyenangkan. Dan pribadi yang menyenangkan itu adalah pribadi yang sungguh percaya kepada Dia, dan pribadi yang mau mentaati menuruti firman-Nya. Itu pasti menyenangkan hati Allah. Dan saya lihat tokoh-tokoh di Alkitab begitu luar biasa. Mereka percaya sungguh kepada Allah mereka, seperti Daniel, Daud, Yusuf, dan semua tokoh-tokoh Alkitab. Mereka percaya sungguh, dan juga mereka mentaati firman-Nya. Itu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan saya yakin juga sama saudara dan saya. Kalau kita jalan bersama dengan Yesus dengan percaya sungguh, kalau kita jalan bersama dengan Yesus, kita taati firman-Nya, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya di sana ada mujizat Allah yang luar biasa. Di sana kita akan sampai pada tujuan yang Tuhan sudah sediakan, dan kita akan melihat hal-hal yang besar. Kenapa orang Kristen itu seringkali hanya mengejar tujuan-tujuan yang sifatnya sementara, tidak mengejar tujuan-tujuan yang sifatnya kekal. Ya, kalau keberhasilan yang kita capai secara fisik dalam dunia ini, kita boleh jadi apa saja ya, kita bisa berhasil dalam segala hal. Ya, itu kita memiliki ambisi yang besar untuk semuanya itu. Seharusnya itu merupakan bagian dari hidup yang memang harus ada dalam diri saudara. Tapi pernahkah saudara menyenangkan hati Tuhan itu menjadi satu ambisi yang luar biasa di dalam hidup saudara? Kalau saudara menyenangkan hati Tuhan itu menjadi satu ambisi yang besar dalam kehidupan saudara, saya percaya sudah pasti berhasil menyenangkan hati Tuhan. Gagalnya orang percaya menyenangkan hati Tuhan karena perjalanan hidupnya, ambisinya bukan menyenangkan hati Tuhan. Ambisi utamanya adalah hanya soal-soal pencapaian secara fisik, secara duniawi. Sehingga mereka gagal dalam perjalanan hidup mereka. Dan saya yakin kalau saudara
berjalan dengan ambisi yang benar, yaitu dengan tujuan yang utama menyenangkan hati Tuhan. Saya yakin perjalanan saudara bersama Yesus sangat menyenangkan, dan Yesus pun senang berjalan dengan saudara. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, mari kita gunakan momen berjalan bersama dengan Yesus dalam situasi apapun juga, yaitu menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Tetap percaya kepada Dia, tetap taat pada firman-Nya, dan ini harus menjadi ambisi pribadi yang kuat mengalir di hati saudara. Bukan cuma sukses kita punya keberhasilan-keberhasilan yang kita bisa jangkau untuk standar dunia. Ya, mungkin kita dapat berhasil dalam segala hal. Tapi saya katakan sebuah keberhasilan yang paling utama dalam hidup ini adalah yang perlu kita capai adalah keberhasilan untuk menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita bisa melihat Tuhan itu senang dengan pribadi kita dan Dia mau terus berjalan dengan kita, dan kita bisa merasakan kasih-Nya yang luar biasa. Ya, apa yang menyebabkan Yesus tidak senang? Ya, dosa tidak percaya. Apa yang membuat Yesus tidak senang? Dosa tidak taat. Itu yang tidak membuat hati Yesus tidak tenang atau tidak senang. Ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab ini, Yesus menegur mereka, kenapa kalian tidak percaya? Artinya tidak menyenangkan perjalanan ini. Nah, saya percaya kalau kita kembali pada ambisi yang benar, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, saya yakin perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus pasti mengalami mujizat yang luar biasa dalam menghadapi persoalan, dan pasti kita sampai kepada tujuan. Yang kedua, kita lihat yang kedua, apa rahasia kita jalan bersama dengan Yesus? Yang pertama, jadilah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, kenali siapa Yesus itu secara pribadi. Kenal Tuhan Yesus secara pribadi. Kalau kita baca di dalam ayat 41 jelas sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Rupanya bersama dengan Yesus, tapi tidak mengenal Yesus secara pribadi. Itu yang menjadi fatal dalam kehidupan murid-murid. Kenapa mereka tidak bisa mengenal Yesus secara pribadi? Sehingga ini membuat sebuah perjalanan yang kurang baik, kurang enak bersama dengan Yesus pada saat itu. Dan Yesus, kalau kita baca dalam ayat ini dengan jelas sekali, mereka, siapa orang ini? Siapa gerangan ini? Padahal Yesus itu sudah menunjukkan pribadinya dengan tanda-tanda sejak dia lahir, menunjukkan bahwa dia pribadi Tuhan, Juru Selamat. Dia sudah menunjukkan tanda-tandanya yang luar biasa sejak dia lahir. Bahkan ketika dia memilih murid-murid, ada banyak hal yang dia sudah tunjukkan kepada murid-muridnya pada saat itu. Tapi mereka belum mengenal Yesus. Siapakah Yesus ini? Jadilah pribadi yang mengenal Yesus. Kalau kita baca ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Rahasia berjalan dengan Yesus, jadilah pribadi yang menyenangkan. Ya, rahasia kedua adalah, mari kita kenal Dia lebih dekat lagi. Dan saya percaya, seperti Musa pernah katakan dalam Keluaran 33 ayat 13, dikatakan, ini pernyataan Musa, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Musa tidak minta mujizat. Musa tidak minta hal-hal besar dari Tuhan. Dia hanya minta agar dia bisa mengenal dekat dengan hatinya Tuhan. Sehingga dia bisa melihat hal yang besar, bahkan dia bisa memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan pada saat itu. Dia nggak minta yang lain. Dan saya percaya orang yang mengenal Yesus secara pribadi, dia akan mengalami hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Seperti Musa ya. Dia kalau kita baca dalam Hosea 6 dengan jelas sekali. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha. Ya, jadi bukan hanya sekedar biasa-biasa, tapi berusaha, diusahakan. Marilah kita mengenal, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim dan air musim yang mengairi bumi. Ya, kalau orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Tuhan itu pasti muncul seperti fajar. Ya, tanpa diminta seperti matahari. Saudara nggak minta matahari muncul di pagi hari, dia akan muncul. Tuhan pun demikian. Dia bagaikan matahari yang datang kepada saudara, asalkan saudara memperhatikan sungguh-sungguh kebenarannya dan hidup bersama dengan Dia dengan benar. Saya percaya kita kenali Dia, maka kita akan melihat hal yang besar. Tuhan Yesus akan muncul seperti fajar dan akan menerangi jalan hidup saudara. Yang tadinya perjalanan itu gelap mungkin, yang tadinya perjalanan itu ada goncangan, tapi kalau fajar cahaya itu bersinar, saya yakin
Ada hal-hal besar yang Tuhan akan nyatakan dan kita tidak akan dihalangi oleh kegelapan dan masalah-masalah tersebut. Kita mengenal Yesus bukan cuma karena soal masalah yang bisa diselesaikan oleh Yesus, bukan. Kita mengenal Yesus dalam merupakan inti daripada hidup yang kekal itu. Inti dari hidup yang kekal itu mengenal siapa Yesus. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Murid-murid ini diajarkan oleh Yesus agar mereka itu mendasar dalam inti kekristenan. Kamu harus kenal aku, ini adalah Tuhan dan juru selamat. Dan bukti itu dia nyatakan. Dia berkata, diam dan tenanglah. Alam taat kepada dia. Itu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Dia menguasai alam semesta. Dan ini adalah inti kekristenan yang harus saudara pegang. Ya. Jadi apakah inti hidup yang kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan ini tidak boleh hilang. Kalau saudara kehilangan jejak ini, saudara bukan orang Kristen yang benar. Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Itulah inti kekristenan. Nah, bukan cuma soal selesai masalah dan kita terima mujizat, bukan. Tapi inti kekristenan itu adalah mengenal Yesus adalah Tuhan dan juru selamat bagi saudara yang sungguh-sungguh percaya kepada dia. Kita dapat mengenal Tuhan dengan berbagai cara. Kita dapat mengenal Tuhan dengan melihat hasil ciptaannya. Orang bisa mengakui ada Tuhan di alam semesta ini dengan melihat ciptaannya. Kita dapat mengenal Tuhan lewat pengetahuan firman. Kita mempelajari firman, kita dapat pengetahuan. Lewat hamba-hambanya kita belajar. Ya, lewat nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan kita belajar. Lewat Alkitab ini kita belajar. Kita bisa kenal Tuhan. Kita dapat mengenal Tuhan lewat hadirnya dia di tengah-tengah masalah. Ada masalah dia menyatakan diri. Kita bisa mengenal. Wah, orang ini siapa? Pribadi ini siapa? Ya, kita bisa kenal lewat persoalan-persoalan yang datang. Dan yang paling utama, kita dapat mengenal hadirnya Tuhan lewat roh hikmat dan wahyu. Itu di dalam Efesus 1 ayat 17 dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Kenal dia dengan benar di dalam roh, di dalam translate, ya, dalam terjemahan yang dilakukan oleh kekuatan Roh Kudus. Saya percaya eksistensi daripada Allah, Yesus Kristus itu sebagai juru selamat, itu diperkenalkan secara luar biasa oleh kekuatan roh yang bekerja dalam hidup saudara. Sering kita kacau, hati kita, jiwa kita kacau. Kenapa? Karena kita tidak mengenal dengan siapa kita berjalan. Ya, tapi orang yang mengenal Tuhan, mengenal Yesus secara pribadi, orang itu akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Bahkan dia bisa menjalani kehidupannya terus hari demi hari untuk mencapai kemenangan. Ciri orang yang mengenal Yesus secara pribadi, dia berani mempercayakan perjalanan hidupnya kepada Tuhan. Orang itu kalau kenal Yesus, dia berani mempercayakan perjalanan hidupnya kepada Yesus. Ada masalah, ada tantangan, ada badai, ada gelombang, tapi dia berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Itu ciri orang yang mengenal Yesus. Ciri orang yang mengenal Yesus, dia tidak hidup dalam keraguan dan ketakutan. Kalau kita lihat murid-murid ini ragu dan takut luar biasa. Kenapa? Karena mereka tidak kenal Yesus. Dan saya yakin saudara dan saya, kalau kita kenal Yesus secara pribadi, ya, kita tidak hidup dalam keraguan dan ketakutan. Justru kita melihat di tengah masalah-masalah yang kita hadapi, ada Tuhan yang akan menggunakan masalah itu menjadi kesempatan untuk menyatakan kuasanya, menjadi kesempatan untuk mendidik kita, menjadi kesempatan untuk membentuk hati dan pikiran saudara untuk terus bergantung kepada Tuhan. Kadang-kala masalah itu Tuhan izinkan untuk mendidik kita, mengajar kita agar kita terus bergantung kepada Allah, kepada Tuhan. Makanya dalam hidup, kenalilah Yesus secara pribadi. Orang yang mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, dia mempercayakan perjalanan hidupnya dengan berani kepada Tuhan. Ya, dia tidak hidup dalam keraguan. Orang yang mengenal Yesus secara pribadi, dia berusaha untuk terus berubah dalam hidupnya. Nah, itu ciri-ciri orang yang mengenal Yesus secara pribadi. Dia berusaha untuk berubah dan memperbaiki diri dalam kesalahan-kesalahan yang ada. Dan saya yakin murid-murid itu sudah belajar dengan masalah yang mereka hadapi di Danau Galilea. Mereka belajar menjadi murid yang terbaik sehingga mereka bisa dipakai setelah Yesus naik ke surga. Mereka dipakai dengan luar biasa. Kenapa? Karena mereka belajar dan berubah. Ya, mereka belajar dari kesalahan dan mereka berubah sehingga mereka terus dipakai oleh Tuhan. Dan Injil itu sampai ke seluruh dunia, bahkan sampai kita menerima Injil oleh karena murid-murid ini sudah berubah dan mengetahui kesalahan mereka. Ya. Jadi orang yang mengenal Allah, selanjutnya hidupnya
selalu menurut standar firman Tuhan. Ya, saya baca ayat yang terakhir. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca ayat yang terakhir. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 ini jelas sekali. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, inilah firman Tuhan yang jelas sekali dikatakan oleh Yesus. Hidup yang kekal itu yaitu mengenal Bapa di surga dan mengenal Yesus yang diutus ya sebagai Tuhan dan juru selamat saudara. Berjalanlah terus bersama dengan Yesus di tengah masalah yang saudara hadapi hari-hari ini. Jangan berhenti, jangan lepaskan imanmu. Terus berjalan bersama dengan Dia. Saya percaya saudara akan mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Bukan cuma sampai di situ, saudara akan dibawa oleh Tuhan Yesus sampai pada tujuan yang Dia sudah sediakan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Kiranya lewat firman Tuhan yang sederhana ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara, dan saudara kembali boleh dikuatkan, diteguhkan dengan kisah perjalanan daripada murid-murid di Danau Galilea. Tuhan Yesus setia menemani saudara kapanpun, di saat waktu kapanpun, bahkan dimanapun saudara berada. Yang terpenting, mari jadi pribadi yang menyenangkan dan kenali Dia lewat ilhaman roh, kekuatan roh. Jangan pakai kekuatan logika saudara, pakai kekuatan Roh Kudus yang ada di hati saudara. Berbicara dalam bahasa doa di hati saudara. Kenali Yesus, siapa Dia. Dia adalah Tuhan, Dia juga adalah juru selamat yang sudah datang ke dalam dunia ini untuk menunjukkan dirinya ada di atas alam semesta ini, dan Dia akan memimpin perjalanan hidup saudara dan saya sampai kepada tujuan. Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Dan sebelum saya berdoa, saya akan mengajak kita nyanyikan pujian. Kita akan dengarkan pujian pada saat ini. Jalan serta Yesus setiap langkah, ku akan merasa cintanya Allah. Kenapa bersusah, Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus sampai di surga. Jalan serta Yesus setiap langkah, ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah, Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus sampai di surga. Jalan serta Yesus sampai di surga. Jalan serta Yesus sampai di surga. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan pujian Mengapa Bersusah Tuhan Pelihara. Hati saudara ada yang menghibur ketika dalam menghadapi kesusahan. Mari terus berjalan bersama dengan Yesus, dan saya percaya saudara akan sampai pada tujuan, bahkan tujuan yang kekal, yaitu surga. Biarlah lewat pujian tadi kita semakin dikuatkan, biarlah lewat firman Tuhan kita semakin dikuatkan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, pada saat ini saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa, dan saudara yang menghadapi masalah, kita berdoa bersama-sama, dan saya yakin Tuhan pasti menolong. Terima kasih Bapa di surga, kami berjalan dengan Yesus. Kami pasti sampai pada tujuan dan ada mujizat yang luar biasa. Kami ingin menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu dan juga mengenal Engkau secara pribadi, sehingga kami boleh dikuatkan hari demi hari. Hamba-Mu berdoa untuk mereka yang menghadapi masalah. Bapak, tolong mereka, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan pada saat ini. Dalam nama Yesus, Tuhan menjamah jantung yang sakit, paru-paru, ginjal yang sakit Tuhan jamah. Tuhan menjamah seluruh organ tubuh yang sakit, yang mungkin lemah Tuhan. Dalam nama Yesus, kiranya lewat kehadiran-Mu bersama dengan mereka, Bapa, di dalam Yesus mereka sembuh, dipulihkan pada saat ini. Mereka yang menghadapi jalan buntu boleh mengalami kekuatan, jalan keluar yang luar biasa.
mereka yang berduka cita dihiburkan oleh Tuhan. Bahkan mereka yang lemah boleh kuat pada saat ini karena Tuhan menjamah mereka. Kami yakin Bapa, Engkau Tuhan kami yang luar biasa, yang sudah menyatakan diri dalam Kristus Yesus, dan kami terus akan berjalan bersama dengan Engkau, dan kami akan kaya dengan sukacita, kami kaya dengan damai sejahtera, kami kaya dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang luar biasa. Kiranya berkat yang dari Tuhan terus menyertai kami sampai kami tiba di surga. Inilah doa syukur kami pada pagi hari ini. Kami akan tamatkan ibadah saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan yang memberkati kita pada pagi hari ini. Tuhan yang melindungi kita semua. Tuhan yang menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia-Nya. Tuhan yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberi kita damai sejahtera. Kita pulang, terimalah berkat dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus, semua kita ini berkati Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.